Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izam Aziz Pratama dengan NIM 444322008 dari jurusan Ilmu Perikanan, kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya membuat video mengenai pembuatan denah industri. Saya membuat denah industri menggunakan SketchUp Pro tahun 2022. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai industri saya, baik mengenai ruang apa saja yang akan saya gunakan atau yang akan saya buat, dan dari ruangan itu saya akan menjelaskan mengenai urutan proses produksi, mulai dari awal bahan baku itu datang sampai ke dalam tahap akhir, yaitu pengemasan dan penyimpanan. Oke, langsung aja. Sebelum masuk ke SketchUp, saya telah membuat suatu denah 2 dimensi di Word. Langsung saja masuk. Ini adalah denah dari industri yang akan saya buat nanti di SketchUp. Industri yang saya akan jalani yaitu adalah usaha tepung ikan. Kenapa tepung ikan? Karena sumber dayanya yang mudah didapat dan juga dalam pembuatan ruangan pemanfaatan dalam memproduksi tepung ikan itu tidak begitu besar. Nah, di sini ada 8 tahapan alur produksi tepung ikan. Di sini dimulai dari ruangan masuk bahan baku, masuk ke pabrik. Dari bahan baku ini, baik ikan maupun limbah yang akan digunakan itu sebagian akan dimasukkan ke dalam ruangan cool box pendinginan, dan selanjutnya beberapa sebagian bahan baku itu langsung masuk ke dalam ruangan pencucian dan penimbangan. Di ruang pencucian ini, ikan atau limbah tersebut dicuci bersih sebelum masuk ke dalam tahap pengukusan, di mana kotoran dibersihkan dan ditimbang. Nah, di dalam penimbangan ini ada 2 kali penimbangan, yaitu penimbangan sebelum pembersihan ikan. Artinya ikan itu belum dibersihkan utuh, baik ikan maupun limbah yang digunakan dalam pembuatan tepung, dan setelah pencucian baru ditimbang lagi. Jadi ada 2 penimbangan. Setelah pencucian masuk ke dalam pengukusan. Nah, tahap pengukusan ini digunakan agar limbah dan ikan tadi proteinnya dapat terdenaturasi, sehingga terjadi proses pematangan agar dapat layak lanjut ke tahap produksi selanjutnya. Terus tahap pengepresan. Nah, tahap pengepresan ini adalah tahap yang keempat. Di sini saya mesin alat pengukusan dan pengepresan saya taruh ke dalam satu ruang yang sama. Tahap pengepresan ini yaitu menggunakan alat press. Fungsinya dari proses pengukusan tadi, ikan yang sudah dikukus atau dimasak akan dipres untuk mengeluarkan air dan minyak yang ada di dalam ikan. Setelah itu masuk ke tahap pengeringan. Setelah ikan itu dipres sehingga minyak dan airnya keluar,
maka dalam tahap pengeringan menggunakan oven. Nah, setelah masuk ke pengeringan, masuk lagi ke tahap penepungan. Nah, setelah ikan itu kering atau limbah bahan yang digunakan itu sudah kering, maka masuk ke mesin penepungan. Setelah ikan dan limbah tersebut sudah menjadi tepung, masuk ke dalam proses pengayakan. Fungsinya agar tepungnya itu halus dan kotoran-kotoran dapat tertinggal. Setelah penepungan dan pengayakan, masuk ke tahap 7, yaitu pengemasan dan penimbangan. Pengemasan ini adalah tahap di mana tepung tadi yang sudah terkumpul dalam bak, maka akan dimasukkan ke dalam kemasan. Baik itu kemasan karung maupun kemasan plastik. Sesuai klasifikasi berat. Nah, dan juga ada tahap penimbangan juga agar tidak terjadi kelebihan, agar kita dapat membedakan pengemasan yang ukurannya segini dan berat yang segini. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, baik itu tahap-tahap sebelumnya sudah di tahap pengemasan, maka masuk ke dalam ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini fungsinya ya untuk menyimpan tepung yang sudah jadi. Nah, beberapa tepung yang akan didistribusikan atau dikirim ini keluar melalui jalur sini, yaitu wilayah pengangkutan yang nantinya semacam mobil distribusi akan parkir di sini. Oke. Di dalam pembuatan denah industri saya ini, beberapa tempat seperti ruangan kedua, ruangan ketiga dan keempat, kelima, keenam, ketujuh itu tidak diberikan sekat, hanya semacam sebatas ya semacam batas di lantai. Nah, kecuali yang diberikan garis hitam seperti ini, maka ini diberikan tembok. Ini berupa tembok. Nah, tembok dari ruangan itu. Nah, untuk ukuran industri tepung ikan yang saya buat itu tidak terlalu besar. Kemungkinan ukurannya sekitar 150 meter. Tidak begitu besar. Karena alur produksinya yang memang sederhana dan tidak rumit. Oke, langsung lanjut saja ke kita masuk ke aplikasi SketchUp-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke aplikasi SketchUp-nya. Di sini ada bentuk 3 dimensi dari denah pabrik yang sudah saya buat. Nah, tapi sekarang saya akan buat baru lagi di sebelahnya, karena ukuran pabrik yang saya buat itu 100 meter dikali 100 meter, maka akan saya ketik aja enter. Nah, terus buat bikin sisi temboknya saya gunakan rectangle lagi.
Dan lalu karena saya ada 3 bagian, saya akan buat 3 bagian. Dan lalu di sini adalah tempat toolbox. Di sini ini saya bikin 3 bagian. Gunakan eraser untuk menghapus. Ini untuk tempat pengukusan dan pengerisan. Ini untuk tempat pencuciannya. Nah, tinggal kalau mau bikin temboknya kita hapus aja, kita belokkan dulu biar terlihat dari samping, kita hapus 15. Terus kita buka ini sebagai kursusnya. Kita karena di sini harus ada 2 pintu masuk, kita bikin pintunya. RS klik kanan, RS. Udah bolong. Terus kita bikin pintu masuk baru. Ya,
selesai. Karena di gambar dimensi tadi ya, warna bahan baku mentah yang diwarnai dengan warna merah, kuning atau oranye itu lalu ruang produksi, lalu ruang jadi itu kita warnai dengan lantai warna biru. Kita lain aja. Warna merah, kuning, biru. Warnanya kalau mau tahu ukurannya nah, ya, itu saja yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.